Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Listari, NIM 857748453. Saya dari UT Bandar Lampung, Pokja Sidomulyo. Di sini saya akan praktik pembelajaran kelas rangkap dengan memakai model 221, yaitu model yang terdiri dari dua mata pelajaran yang berbeda, dua tingkat kelas berbeda di dalam satu ruangan. Berikut saya sajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka pelajaran hari ini dengan membaca doa. Baik, Ibu pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke. Untuk anak kelas 4 hari ini sayang sekali gurunya Ibu Rina tidak bisa masuk karena beliau sedang sakit. Untuk itu anak-anak kelas 4 hari ini bergabung dengan anak-anak kelas 3 dan akan Ibu bimbing hari ini. Kita belajar bersama di kelas ini bersama murid-murid anak kelas 3. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari Ibu absen dulu. Oke, untuk anak kelas 3 dulu ya. Anak kelas 3, Adi ada, hadir. Kemudian Rena hadir. Iya. Ilyas kemana? Ilyas sakit. Oke, Ilyas sakit, tidak hadir. Mudah-mudahan Ilyas diberi kesembuhan ya. Besok bisa belajar lagi bersama kita. Baik, untuk anak kelas 4 Ibu absen. Yoga hadir. Desi hadir. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau anak-anak kelas 3 dan anak-anak kelas 4 kita tepuk semangat. Oke? Kita tepuk semangat dulu biar nanti belajarnya semangat dong ya. Yuk Ibu mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, semangat biar nggak loyo nanti belajarnya ya, biar semangat terus sampai nanti pas jamnya selesai ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tahu nih, untuk anak-anak kelas 3 kita hidup itu butuh makan tidak sih? Untuk anak kelas 4, Ibu tanya, kalian pernah melihat atau pernah menemui nggak gambar peta? Terserah, peta Indonesia boleh, atau peta wilayah Lampung boleh, atau peta negara-negara lain. Ada yang sudah pernah lihat peta? Ya? Udah, ada yang belum? Revan belum? Oke, ya nanti hari ini kita akan belajar mengenai peta, kemudian komponen-komponen apa yang ada dalam peta. Sebelum kita mulai pembelajaran negeri ini, Ibu akan jelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu untuk anak-anak kelas 3. Dengan kita nanti mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, diharapkan nanti kita tahu apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup itu. Ya, kemudian apa saja kebutuhan kita, hewan dan tumbuhan sebagai makhluk hidup. Oke, dan untuk anak kelas 4 diharapkan dengan belajar kita hari ini nanti anak-anak bisa tahu apa itu peta, kemudian komponen-komponen apa yang ada dalam peta. Oke? Ya, masih tetap semangat? Iya, semangat. Untuk anak-anak kelas 3, Ibu tanya, kita sebagai makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri apa saja coba? Ada yang tahu? Kita sebagai makhluk hidup, ciri-cirinya apa saja? Ya, yang pertama manusia atau kita sebagai makhluk hidup, kita itu bernafas, ya kan? Kita bernafas kan? Kemudian yang kedua, makhluk hidup itu makan, ya kan? Yang ketiga, makhluk hidup itu bergerak. Yang keempat, makhluk hidup itu berkembang biak. Yang kelima, makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Kemudian yang terakhir, makhluk hidup itu tumbuh. Ya, hebat semuanya. Untuk anak-anak kelas 3, Ibu sudah bagi menjadi 6 kelompok ya. Nanti duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Nanti Ibu bagi, di sini Ibu bawa
bawa media ya yang akan kalian gunakan. Di sini ini semua ciri-ciri makhluk hidup. Ya, nanti kalian bersama kelompok kalian menganalisis atau mencari apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup. Ya, kalian diskusikan bersama kelompok kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja. Ya, oke, paham? Ada yang ditanyakan? Paham? Untuk anak kelas 4, Ibu jelaskan tentang peta. Apa sih peta itu? Oke, peta merupakan sebagian gambaran permukaan bumi atau keseluruhan permukaan bumi yang memiliki perbandingan tertentu. Nah, perbandingan itu apa yang kita sebut dengan skala. Nah, kemudian peta itu sendiri memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu ada judul peta, kemudian ada skala peta itu sendiri, kemudian ada simbol, mata angin, garis astronomis, garis tepi, tahun pembuatan peta, insert peta, dan tata warna. Coba bisa dilihat. Udah Ibu jelaskan tadi tentang apa itu peta, kemudian komponen-komponen peta. Sekarang anak kelas 4, Ibu minta berdiskusi untuk menganalisis. Di situ ada gambar peta, kemudian ada hal-hal yang ada dalam peta. Kalian secara berkelompok berdiskusi ya, menganalisis apa sih yang ada di peta itu, kemudian nanti kalian presentasikan ke depan, kalian bagikan hasil kalian di depan teman-teman. Oke, paham? Ya, barusan tadi anak-anak kelas 3 sudah maju bersama kelompoknya menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan yang mereka temukan. Ya, presentasinya kalian hebat-hebat, bagus-bagus presentasinya. Ya, cuma memang ada beberapa tadi yang keliru, ya kan? Ada yang keliru. Nanti kita masih pelajari lagi, kita benerin lagi, tapi so far bagus semua ya, bagus semua tentang penjelasan dan presentasinya anak-anak kelas 3. Untuk anak-anak kelas 4 juga bagus tadi ya, presentasi kelompoknya tentang peta, kemudian komponen-komponen peta apa saja sudah lengkap, sudah pinter semua, hebat nih anak kelas 3 dan anak kelas 4, hebat-hebat, sudah paham semua tentang ciri-ciri makhluk hidup dan komponen peta, kemudian hal-hal apa saja yang ada dalam peta. Keren. Tadi sudah kita bahas ya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang masih belum paham atau masih bingung tentang ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Sudah paham ya tadi ciri-ciri makhluk hidup? Bernafas, bergerak, berkembang biak, makan, ya, tumbuh dan berkembang. Ya, untuk anak kelas 4-nya ada yang masih bingung? Ada pertanyaan tentang peta? Sudah paham semua. Iya. Baik, di sini Ibu punya lembar kerja yang harus dikerjakan untuk anak-anak kelas 3 dan anak-anak kelas 4. Ya, ini untuk anak kelas 3-nya ya. Ini tentang soal IPA untuk anak kelas 3, kemudian ini untuk yang kelas 4. Ya, silakan kerjakan, nanti kita bahas bersama. Ibu beri waktu. Silakan. Udah, tadi LKS-nya sudah Ibu nilai semua, kemudian kita bahas nih ya. Tadi soal-soal yang ada di dalam LKS kita bahas. Untuk anak kelas 3 tadi, nomor 1, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Apa? Bertambahnya ukuran tubuh. Kemudian yang nomor 2, tuliskan 4 ciri makhluk hidup. Apa? Bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak. Iya. Kemudian pertanyaan nomor 3, apa manfaat makanan dan air bagi makhluk hidup? Apa tadi jawabannya? Jawaban kalian apa? Sumber energi. Iya, pinter, sumber energi. Kemudian yang nomor 4, sekarang kita bahas yang anak kelas 4 tadi. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan peta? Gambar permukaan bumi pada bidang datar atau kertas dengan skala tertentu. Iya, hebat. Nomor 2, komponen apa yang harus ada? Judul, skala, simbol, arah, mata angin. Iya, pembelajaran kita sudah kita lakukan semua ya. LKS-nya sudah kita bahas bersama. Nah, sebelum Ibu akhiri untuk hari ini, Ibu kasih PR untuk anak kelas 3. Di situ di buku kalian isi di tugas 4 ya untuk PR-nya. Kemudian untuk anak kelas 4-nya Ibu minta kalian besok bawa contoh gambar peta ya. Kita besok mau menulis atau mencari tentang skala peta.
Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita pulang, ibu berpesan untuk anak-anak tetap jaga kesehatan, cukup istirahat, dan cukup makan. Ya, ibu akhiri untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.